Perkenalkan, nama saya Ibu Tu Aldo Wiranta Putra. Kali ini saya akan membahas presentasi UAS Business Intelligence dengan judul penerapan regresi linear pada data saham IHSG dalam melakukan estimasi. Mata kuliah Business Intelligence. Nah, di sini terdiri dari anggota kelompok. Yang pertama itu Dewa Ayu Sri Murdani, yang kedua Iputu Aldo Wiranata Putra, yang ketiga Tia Ayu Lestari, yang keempat Imadi Muryase. Latar belakang pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG merupakan salah satu indikator yang perlu diperhatikan para investor dalam melakukan investasi saham. IHSG adalah indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja harga semua saham yang bercacat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tujuan sebagai tolak ukur dalam menentukan harga saham berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan, yaitu terdiri dari dua faktor, yaitu faktor dalam dan luar negeri. Adapun batasan data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2010 sampai 2022. Yang bersumber dari beberapa website, yaitu Badan Pusat Statistik BPS, Bank Indonesia BI, serta Investing. Variabel bebas atau feature sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor dalam negeri dan faktor dalam luar negeri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data understanding. Jadi, data yang digunakan ini adalah berupa data sekunder yang mana berasal dari beberapa website. Yang mana data ini merupakan data bulanan dari periode tahun 2010 sampai dengan 2022. Dan jumlah data ini adalah berjumlah 156 data. Yang mana 156 data ini terbagi menjadi data tingkat inflasi, kurs jual, kemudian ada jumlah uang kartal dan giral yang beredar atau diberi identitas sebagai M1, kemudian ada juga jumlah uang kuasi dan surat berharga selain saham yang diberi identitas sebagai M2, kemudian ada tingkat suku bunga, indeks Dow Jones, indeks Hang Seng, indeks Nikkei 225, kemudian ada harga emas dunia dan harga minyak dunia. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi dari hasil yang sudah dilakukan dari beberapa operasi, diperoleh hasil berupa terdapat variabel bebas berupa minyak dan emas, yaitu minyak dan emas yang memiliki nilai korelasi yang rendah terhadap variabel terikat, yaitu variabel terikatnya adalah saham gabungan, yang mana nilai korelasinya itu berada pada kisaran 0,20 sampai dengan 0,39 yang dinilai sebagai nilai korelasi yang rendah. Selanjutnya akan masuk ke tahap data preparation, yaitu tahap yang pertama dilakukan adalah tahap load data atau mulai membaca data. Dan pada tahap ini library yang digunakan adalah library Pandas dengan perintah read Excel, karena format dari data yang kami gunakan adalah format data Excel. Oke, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Imadi Muryase dengan NIM 20101088. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Tia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengecekan data yang bernilai nol. Pada tahap ini,
dilakukan pengecekan terhadap ada atau tidaknya data yang kosong atau bernilai nol. Dapat dilihat pada gambar, tidak ada data yang bernilai kosong atau nol, baik dari variabel saham gabungan sampai emas. Tidak ada data yang bernilai nol atau kosong. Selanjutnya, pengecekan tipe data. Pada tahap ini akan dilaksanakan pengecekan tipe data. Terlihat pada gambar, tipe data yang digunakan sudah sesuai, itu menggunakan tipe data float. Teman-teman dapat melihatnya pada gambar. Nah, yang selanjutnya, pengecekan data outlier. Ini merupakan grafik box plot yang digunakan untuk mengecek apakah ada variabel yang memiliki nilai outlier. Ya, nah, di antara 6 variabel ini, variabel yang memiliki nilai outlier adalah variabel M1. Ini dia nilai outlier-nya, teman-teman dapat lihat pada gambar. Selanjutnya, masih dalam pengecekan data outlier di antara 4 variabel, yaitu saham USA, saham Hong Kong, saham Tokyo, dan emas. Di antara 4 variabel ini, yang memiliki nilai outlier adalah variabel saham Hong Kong. Ini dia nilai outlier-nya, teman-teman dapat lihat pada gambar. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang data outlier. Data outlier merujuk pada data yang memiliki nilai yang sangat ekstrem atau signifikan yang berbeda dari sebagian besar data lainnya dalam suatu kumpulan data. Untuk mengidentifikasi data outlier, kita dapat menggunakan metode IQR atau Interquartile Range. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Wahyu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada tahap ini kita akan melakukan penghapusan terhadap data outlier, kemudian kita akan lakukan modeling. Nah, metode yang digunakan yaitu regresi linier. Nah, metode ini digunakan untuk melakukan estimasi indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kemudian data yang tersedia akan dibagi menjadi dua, yaitu 80% untuk data training dan juga 20% untuk data testing. Nah, kemudian kita akan melakukan uji coba terhadap data testing. Maka didapatkanlah nilai sebagai berikut. Nah, di sini ada mean absolute error, merupakan rata-rata perbedaan antara data atau nilai aktual dengan nilai estimasi, yaitu sebesar 252,31. Nah, kemudian juga ada mean absolute percentage error yang merupakan rata-rata persentase kesalahannya, yaitu ada pada 4,76. Nah, nilai ini ada pada kisaran kurang dari 10%, artinya model layak untuk digunakan. Kemudian ada R-square. R-square merupakan nilai seberapa besar pengaruh variabel bebas atau independent variable dalam mempengaruhi variabel terikat atau dependent variable. Nah, di sini yaitu ada 0,88 atau dipengaruhi sebesar 88%. Nah, di sini kita akan melakukan pickle model yang nantinya akan kita gunakan pada tahap deployment dengan menggunakan framework Streamlit. Nah, di sini saya akan melakukan demo atau mendemokan bagaimana cara melakukan estimasi indeks harga saham gabungan dengan menggunakan framework Streamlit.
Nah, di sini sudah tampil. Nah, di sini kita akan menginputkan nilai yang sudah saya siapkan. Nah, setelah selesai menginputkan, kita akan mengklik button estimasi IHSG. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, maka akan tampil estimasi indeks harga saham gabungan berdasarkan data yang kita inputkan, yaitu sebesar 7.084. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan terima kasih.